Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akma Mutmainah dengan NIM 2302322201052 dari kelas sipil 2 dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Seni Jemaah. Jadi pada video ini saya akan menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan deret Fourier yang bukan merupakan fungsi genap ataupun fungsi ganjil. Ingin tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Simak video ini sampai habis. Baiklah, kita akan menyelesaikan deret Fourier dari grafik fungsi periodik di bawah ini. Jadi, pertama-tama kita menentukan nilai fx mulai dari titik min v sampai titik v. Dan dari titik min v sampai titik 0 itu ada titik min 1/2 v atau titik min v per 2. Dan dari titik 0 sampai V ada titik 1/2 V atau titik V per 2. Dan kita lihat pada gambar bahwa periode ini tuh sama dengan 2V karena pola berulang pada titik 2V. Dan pada gambar itu juga terdapat dua jenis garis, yaitu garis datar dan garis miring. Dan pada gambar ini itu bukan merupakan fungsi ganjil ataupun genap, maka kita akan menentukan A0, AN, dan BN-nya. Langkah pertama kita harus menentukan nilai fx-nya. Yang pertama kita tentukan nilai fx dari titik min v sampai min v per 2. Titik min v sampai min v per 2 itu adalah Y sama dengan min 2V. Jadi kita bisa lihat bahwa dari titik min V per 2 sampai titik min V per 2 itu merupakan garis datar. Dan itu sama Y-nya sama dengan min 2V. Jadi Fx sama dengan min 2V di mana X lebih besar dari min V dan X lebih kecil dari min V per 2. Yang kedua adalah kita tentukan nilai fx dari titik min V per 2 sampai 0. Yang kedua adalah kita mencari nilai fx mulai dari titik min v per 2 sampai 0. Dari titik min v per 2 sampai 0 itu merupakan garis miring. Jadi kita akan menggunakan rumus persamaan garis lurus untuk mencari nilai fx-nya. Jadi kita harus menentukan titik-titik yang dilalui dari titik min v per 2 sampai 0, dan titik yang dilalui itu adalah titik min V per 2, min 2V, dan titik 0,0. Langkah selanjutnya kita menentukan nilai M, nilai gradiennya menggunakan rumus Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka kita substitusikan titik-titik yang dilalui ke dalam persamaan ini. Jadi 0 dikurang min 2V per 0 dikurang min V per 2 sama dengan negatif kali negatif positif, tersisa 2V. Negatif kali negatif positif, tersisa V per 2 sama dengan 2V. Kita kalikan menjadi 2 ini menjadi V per 2 menjadi 2 per V. Kita bawa penyebutnya ke atas menjadi 4 V, kita coret. Selanjutnya kita menentukan nilai C menggunakan persamaan Y sama dengan MX tambah C untuk titik 0,0. Dengan cara 0 sama dengan M-nya adalah 4 dikali X sama dengan 0 ditambah C.
C sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita menentukan nilai Y menggunakan rumus Y sama dengan MX tambah C. Kita substitusikan nilai M dan C ke persamaan Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. M-nya tadi adalah 4 dikali X tambah C-nya sama dengan 0. Jadi Y-nya sama dengan 4. Jadi Fx sama dengan 4. Oh, di sini tadi adalah 4x, 4 kali x jadi 4x. Jadi nilai Fx dari interval NV per 2 sampai 0 itu adalah 4x. Sekarang kita cari nilai Fx dari interval 0 sampai V per 2, yaitu dari titik 0 sampai titik V per 2. Dari titik 0 sampai V per 2 ini merupakan garis datar, dan kita lihat dari titik 0 sampai V per 2 nilai Y-nya itu sama dengan min 2V. Jadi dari titik 0 sampai V per 2 Y sama dengan min 2V. Jadi Fx sama dengan min 2V, di mana X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari min V per 2. Sekarang kita menentukan nilai Fx dari interval V dari titik V per 2 sampai V. Titik V per 2 sampai titik V. Dari titik V per 2 sampai V itu merupakan garis miring, bukan garis datar. Karena bukan merupakan garis datar, maka kita akan menentukan nilai Fx menggunakan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Yang pertama kita lakukan itu kita harus menentukan titik-titik yang dilaluinya. Jadi dari titik V per 2 sampai titik V, titik yang dilalui adalah titik V per 2,0 dan titik V, min 2V. Langkah selanjutnya kita menentukan nilai M, nilai gradien, yaitu dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita substitusikan nilai titik-titik yang dilalui dari V per 2 sampai titik V, yaitu min 2V dikurang 0 per V dikurang V per 2 sama dengan min 2V kurang 0 kan min 2V. V dikurang V per 2 itu sama dengan 2V, 2 kali V 2V dikurang V per 2 sama dengan min 2V. 2V kurang V adalah V. Jadi tersisa V per 2. Kemudian kita kalikan min 2V dengan V per 2. Penyebutnya dibawa ke atas jadi 2
jadi 2/V. Bisa kita coret saja. Jadi kita coret V min 2V kali 2 sama dengan min 4. Jadi sekarang kita mencari nilai C dengan menggunakan persamaan Y sama dengan X ditambah C dari titik V, min 2V. Y-nya sama dengan minus 2V sama dengan M-nya tadi itu adalah minus 4 dan X-nya adalah V ditambah C. C sama dengan minus 2V ditambah jadi berubah jadi positif 4V. C sama dengan min 2V ditambah 4V adalah 2V. Jadi langkah selanjutnya kita substitusikan nilai M dan C ke persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Y sama dengan MX ditambah C, dimana M-nya tadi adalah minus 4 X ditambah C-nya adalah 2V. Jadi Y sama dengan minus 4X ditambah 2V. Jadi nilai fx-nya adalah min 4X, di mana X lebih kecil dari V per 2 dan X. Jadi fx sama dengan min 4X, di mana X lebih besar dari V per 2 dan X lebih kecil dari V. Jadi ini adalah nilai fx dari titik V per 2 sampai V. Jadi fx yang kita dapatkan dari titik min V sampai V adalah, kita buat seperti ini, dari fx sama dengan min 2V dari min V X min V per 2, kemudian fx sama dengan 4X, di mana X lebih besar dari min V per 2 dan X lebih kecil dari 0. Kemudian fx sama dengan min 2V, di mana X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari V per 2. Kemudian fx sama dengan min 4X ditambah 2V, di mana X lebih besar dari V per 2 dan X lebih kecil dari V. Jadi langkah selanjutnya kita menentukan A0, AN, dan BN-nya karena kita sudah mendapatkan nilai fx dari titik min V sampai V. Jadi A0 sama dengan, kita tulis persamaannya dulu rumusnya, yaitu 1/L interval min L sampai L fx dx. Ini untuk rumus A0. Kalau AN sama dengan 1/L integral min L sampai L fx kali cos nx dx, dan BN sama dengan 1/L integral min L sampai L fx dikali sin nx dx. Nah, jadi yang pertama kita hitung adalah A0-nya. Jadi interval, kita tulis dulu ini, interval min L
sampai L itu sama dengan min V sampai V. Baik, kita akan mencari nilai A0-nya. A0 sama dengan 1/L integral min L sampai L fx dx. Jadi kita uraikan dulu. Jadi 1/V, jadi L-nya kita ubah menjadi V. Kemudian integral min L sampai L fx dx. Kemudian kita cari 1/V. Integral yang batas pertama itu adalah dari integral min V sampai min V per 2. Jadi dari integral min V sampai min V per 2. Fx-nya adalah min 2x. Jadi kita tulis, jadi min 2V bukan min 2x, min 2V dx ditambah integral yang kedua itu adalah dari min V per 2 sampai 0, fx-nya adalah 4x. Jadi 4x dx. Kemudian dari integral 0 sampai integral V per 2, fx-nya jadi di sini tambah itu adalah min 2V dx. Kemudian ditambah integral dari integral V per 2 sampai integral V, fx-nya sama dengan min 4x ditambah 2V dx. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan integral pada setiap masing-masing persamaan, pada setiap masing-masing nilai fx. Yang pertama adalah 1/V, kemudian kita kasih kurung integral dari min 2V dx. Jadi integral dari min 2V dx itu adalah min 2V x karena dia konstan. Min 2V x. Kita tulis batasnya, batas min V sampai min V per 2. Kemudian jadi integral dari 4x itu adalah 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 batas min V per 2 sampai 0. Kemudian integral dari min 2V, kan tadi sama ini min 2V, jadi integralnya itu min 2V x dengan batas 0 sampai V per 2. Kemudian integral dari min 4x ditambah 2V. Jadi integral dari min 4x tambah 2V, jadi kita integralkan masing-masing. Jadi integral min 4x itu adalah kan sama dengan yang tadi, cuman tandanya beda, ini negatif ini positif. Ini hasilnya 2x pangkat 2, berarti kalau min 4x jadi min 2x pangkat 2 ditambah integral 2v adalah 2vx dengan batas v per 2 sampai v. Jadi langkah selanjutnya adalah kita masukkan batas-batas ke nilai x. Jadi kita hitung batas di setiap fungsi di kertas lain agar tidak terlalu panjang. Jadi min 2v x, jadi ini batas min v 2vx dengan batas min v sampai min v per 2 sama dengan min 2v dikali dengan batas atas min v per 2 dikalikan dengan batas atas min v per 2.
kemudian dikurang min 2V, X-nya diganti dengan batas bawah, kemudian negatif kali negatif positif, 2V kali V per 2 adalah 2V pangkat 2 per V. Kemudian kita selesaikan yang ada dalam kurung dulu. Min 2V kali min 2V adalah 2V pangkat 2, di hasilnya positif. Maaf, di sini adalah 2. Jadi ini bisa kita coret, jadi tersisa V pangkat 2. Negatif kali positif negatif, 2V pangkat 2 sama dengan V pangkat 2 dikurang 2V pangkat 2 adalah min V pangkat 2. Nah, inilah hasil batas dari fungsi min 2Vx, batas dari min V sampai min V per 2. Kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam fungsi ini jadi seper V. Hasilnya yang kita dapatkan tadi adalah min V pangkat 2. Jadi selanjutnya kita menghitung batas dari fungsi 2x pangkat 2. Jadi kita hitung di kertas lain juga. 2x pangkat 2 dengan batas min V per 2 sampai 0. 2 kali kita ganti x dalam batas atas, 2 kali pangkat 2 dikurang dengan 2 dikali x diganti dengan min V per 2. Ini hasilnya 0 kurang 2, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Oh maaf, ini pangkat 2. Min V kali min V hasilnya V per 2 kali 2 4 sama dengan 0 dikurang 2 kali V 2V per 4. Ini bisa kita coret, jadi tersisa V per 2. Jadi hasilnya adalah min V per 2. Jadi kita masukkan hasil ini ke dalam sini. Hasil yang kita dapatkan adalah min V per 2. Kemudian kita menghitung fungsi min 2x dengan batas 0 sampai V per 2. Min 2V X dengan batas 0 sampai V per 2 sama dengan min 2V, kita ganti X nya dengan batas atas, V per 2 dikurang dengan min 2V, kita ganti X nya dengan batas bawah sama dengan min 2V dikali V per 2 adalah min 2V pangkat 2 per 2, negatif kali negatif positif, 2V kali 0 hasilnya 0. Jadi ini kita coret, jadi tersisa min V pangkat 2. Jadi kita masukkan hasilnya ke dalam sini adalah min V pangkat 2. Jadi selanjutnya kita hitung batas V per 2 sampai V. Kita hitung di sini min 2x pangkat 2 ditambah 2Vx dengan batas V per 2 sampai V sama dengan kita substitusikan nilai V ke dalam X, jadi min 2 dikali kita masukkan batas atas V pangkat 2 ditambah 2V dikali V dikurang dengan min 2V per 2 pangkat 2 ditambah dengan 2V dikali V per 2. Min 2 dikali V pangkat 2 hasilnya min 2V pangkat 2. Kemudian kita tambah 2V kali V, 2V pangkat 2. Kemudian kita selesaikan yang ada di dalam kurung. Min 2V per 2 pangkat 2 hasilnya adalah V per 4, V pangkat 2 per 4.
ditambah dengan 2V kali V per 2, hasilnya 2V pangkat 2 per 2. Ini bisa kita coret, jadi tersisa 0 dikurang min 2V pangkat 2 per 4. Ini bisa kita coret, jadi tersisa min V pangkat 2 per 2 ditambah 2V pangkat 2 per 2. Ini bisa kita selesaikan. Jadi kita selesaikan yang ada di dalam kurung. Min V pangkat 2 ditambah min V pangkat 2 per 2 ditambah 2V pangkat 2 per 2, hasilnya adalah min V pangkat 2 ditambah 2, hasilnya adalah V pangkat 2 per 2. Jadi hasilnya adalah min V pangkat 2 per 2. Kita masukkan hasilnya ke dalam sini. Jadi min V pangkat 2 per 2. Baik, langkah selanjutnya kita selesaikan ini, kita kasih keluar kurungnya. Jadi min V pangkat 2 positif ke negatif, negatif V pangkat 2 per 2 positif ke negatif, negatif V pangkat 2 positif ke negatif, negatif V pangkat 2 per 2. Sekarang kita lihat suku yang sama yang bisa kita jumlahkan, yaitu separ V. Min V pangkat 2 dikurang V pangkat 2, hasilnya min 2V pangkat 2. Min V pangkat 2 per 2 dikurang V pangkat 2 per 2, hasilnya adalah min 2V pangkat 2 per 2. Langkah selanjutnya adalah kita selesaikan yang ada dalam kurung. Kita samakan penyebutnya. Jadi min 2V pangkat 2 itu kita berikan penyebutnya, jadi 2 ini tetap 2V pangkat 2, ini 2 dikali ini 2 dikali V pangkat 2 menjadi 4V pangkat 2. Jadi sekarang kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. Separ V min 4V pangkat 2 per 2V pangkat 2 itu adalah hasilnya min 6V pangkat 2 per 2. Kemudian separ V min 6V pangkat 2 per 2, ini bisa kita coret. 6 bagi 2 3, jadi tersisa min 3V pangkat 2. Jadi kita kalikan 1 kali min 3V pangkat 2, hasilnya adalah min 3V pangkat 2 per V. Ini bisa kita coret, jadi tersisa 1 min 3V. Jadi ini adalah hasil dari A0, min 3V. Jadi sekarang kita menghitung nilai AN. AN sama dengan, rumus AN adalah separ L dari min L sampai L fx cos nx dx menjadi separ V integral min L sampai L fx cos nx dx. Separ V mulai dari integral fungsi pertama kita min V sampai min V per 2. Nilai fx nya adalah min 2V dikali cos nx. Kemudian ditambah integral yang kedua adalah min V per 2 sampai 0 dengan fx adalah 4x kali cos nx dx ditambah integral dari 0 sampai V per 2, nilai fx nya adalah
min 2v cos nx dx. Kemudian integral yang keempat adalah dari v per 2 sampai v. Nilai fx nya adalah min 4x ditambah 2v dikali cos nx dx. Langkah selanjutnya kita menghitung integral di setiap fungsi fx. Seper v kita hitung di luar saja integralnya karena agar tidak terlalu panjang. Kita hitung di sini integral dari min 2v dikali cos nx. Kita keluarkan min 2v nya karena bilangan konstan, min 2v integral cos nx. Min 2v dikali integral dari cos nx adalah seper n sin nx. Jadi min 2v kali 1 min 2v per n sin nx. Jadi ini adalah hasil integral dari min 2v kali cos nx. Jadi kita masukkan ke dalam sini hasil integralnya, yaitu min 2v per n sin nx dengan batas min v sampai min v per 2. Jadi sekarang kita menghitung integral dari 4x cos nx dx. Karena terdapat dua fungsi, jadi kita harus menggunakan integral parsial untuk menentukan nilai integralnya, yaitu integral udv sama dengan uv dikurang integral v du. Kita misalkan u sama dengan 4x, du per dx, turunan dari 4x adalah 4, jadi du sama dengan 4 dx. Kemudian dv sama dengan cos nx dx. Kemudian kita cari v-nya dengan cara mengintegralkannya. Integral dari cos nx adalah seper n sin nx. Jadi kita substitusikan nilainya ke rumus integral parsial, yaitu integral u-nya sama dengan 4x cos nx dx. U sama dengan 4x dikali dengan v, v-nya adalah seper n sin nx. Kemudian kita kurang integral, nilai v-nya adalah seper n dan seper n sin nx, dan du-nya adalah 4 dx. Kemudian kita kalikan menjadi 4x per n sin nx. Kita keluarkan 4 dan seper n nya kita kalikan menjadi 4 kali 1 menjadi 4 per n. Kemudian integral sin nx dx. Kemudian 4x per n sin nx dikurang 4 per n. Integral dari sin nx adalah min seper n cos
n x. Jadi 4x per n sin nx kita kalikan masuk, negatif kali negatif hasilnya positif. 4 kali 1 4, n kali n pangkat 2 per cos nx. Jadi ini adalah hasil dari integral dari 4x cos nx dx. Jadi kita masukkan nilainya di sini. Hasil integral kita yaitu 4x per n sin nx ditambah 4 per n pangkat 2 cos nx dengan batas min v per 2 sampai batas 0. Selanjutnya kita integralkan min 2v cos nx. Integralnya sama dengan integral yang ini. Jadi kita langsung tulis saja. Yang berbeda itu cuma batasnya, jadi min 2v per n sin nx dengan batas v per 2 sampai v. Selanjutnya kita hitung integral dari min 4x ditambah 2v cos nx dx. Jadi untuk menghitung integralnya, kertas lain yaitu min 4x ditambah integral dari min 4x ditambah 2v cos nx dx. Jadi ini memiliki dua fungsi, maka untuk menyelesaikan integralnya kita menggunakan rumus integral parsial, yaitu integral u dv sama dengan integral uv dikurang, di sini hanya uv dikurang integral v du. Kita misalkan u sama dengan min 4x ditambah 2v. du per dx sama dengan turunan dari min 4x adalah min 4, turunan dari 2v adalah 0. Jadi du sama dengan min 4 dx. Terus nilai dv sama dengan cos nx dx. Untuk mencari v-nya kita integralkan ini menjadi integral dari cos nx adalah 1/n sin nx. Langkah selanjutnya kita substitusikan nilainya ke rumus integral parsial, yaitu integral min 4x ditambah 2v cos nx sama dengan u sama dengan min 4x ditambah 2v dikali dengan v-nya adalah 1/n sin nx dikurang integral v adalah 1/n sin nx dikali dengan u-nya adalah min 4 dx. Min 4 dx. Min 4x ditambah 2v dikali 1/n sin nx, ini bentuknya bisa berubah menjadi min 4x tambah 2v per n sin nx.
kita keluarkan 1/n dengan 4, kita kalikan menjadi negatif dikali negatif misalnya positif, 1/4 jadi menjadi 1/n dikali hasilnya menjadi negatif dikali negatif positif, 1/n dikali 4 menjadi 4/n. Kemudian integral sin n x sama dengan min 4x ditambah 2v per n sin nx ditambah 4/n turunan integral dari sin nx adalah min 1/n cos nx. Jadi min 4x ditambah 2v per n sin nx kita kalikan masuk, jadi positif kali negatif negatif, 4 dikali 1 4 per n kali n pangkat 2 cos nx. Jadi inilah hasil akhir dari integral min 4x ditambah 2v. Sekarang kita masukkan di dalam sini. Karena tidak cukup, kita sambung di bawah saja. Jadi hasil integral yang kita dapatkan adalah min 4x ditambah 2v per n sin nx dikurang 4 per n pangkat 2 cos nx. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menghitung batas-batas dari setiap fungsi. Jadi yang pertama kita hitung batas min v sampai batas v per 2, yaitu min 2v per n sin nx dengan batas min v sampai min v per 2. Kita substitusikan batasnya ke dalam x. Jadi min 2v per n sin n dikali x diganti dalam batas atas min v per 2 dikurang dengan kita kasih dalam kurung keadaan tanda minusnya min 2v per n sin n dikali dengan batas bawah min v. Jadi min 2v per n sin min n v per 2 dikurang, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, min 2v per n sin min n v. Jadi min 2v per n sin min n v per 2 dengan sin min n v. Jadi kita harus ingat bahwa sin min x itu sama dengan min sin x, dan cos min x itu sama dengan cos x. Jadi sama dengan hal ini, sin min nv per 2 berarti sama dengan min sin nv per 2. Min sin nv per 2. Jadi min 2v per n ini sama dengan min sin nv. Jadi negatif kali negatif positif, 2v per n sin nv per 2 sin nv per 2. Negatif dikali negatif positif, positif kali negatif hasilnya negatif 2v per n sin nv. Jadi inilah hasil dari batas nv sampai nv per 2. Jadi hasilnya kita masukkan ke dalam sini 2. Jadi hasilnya 2v per n sin nv per 2 dikurang 2v per n sin nv.
Jadi sekarang kita menghitung batas dari min V per 2 sampai 0, yaitu 4x per n sin nx ditambah 4 per n pangkat 2 cos nx dengan batas min V per 2 sampai 0. Itu kita substitusikan batas atas dan batas bawah ke dalam x, jadi 4 dikali 0 per n sin 0 ditambah 4 per n pangkat 2 cos 0 dikurang 4 per n 4 dikali min V per 2 per n sin, kita kasih dalam kurung, sin n dikali min V per 2 ditambah 4 per n pangkat 2 cos min n dikali n dikali min V per 2. Jadi hasilnya ini tersisa 4 per n pangkat 2, karena ini 0, cos 0 adalah 1, jadi 4 per n pangkat 2 dikurang, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, ini tersisa min 2V, ini bisa kita coret, jadi tersisa min 2V per n sin n kali min V per 2 adalah sin min nV per 2. Kita perlu ingat bahwa sin min x itu sama dengan min sin x, dan cos min x itu sama dengan cos x. Jadi sin min nV per 2 itu sama dengan min sin nV per 2 ditambah 4 per n pangkat 2 cos n kali min nV per 2 adalah min nV per 2. Jadi karena di sini tadi cos min x itu sama dengan cos x, jadi di sini sama dengan cos nV per 2. Jadi 4 per n pangkat 2 negatif kali negatif, positif dikalikan negatif, hasilnya negatif 2V per n. Positif kali negatif, negatif 4 per n pangkat 2 cos nV per 2. Jadi inilah hasil dari batas nV per 2 sampai 0. Jadi hasilnya kita tulis di sini, yaitu 4 per n pangkat 2 dikurang 2V per n dikurang 4 per n pangkat 2. Jadi maaf, di sini itu di 2V per n itu ada sin nV per 2. Jadi bentuknya itu 4 per n pangkat 2 dikurang 2V per n sin nV per 2 dikurang 4 per n pangkat 2 cos nV per 2. Jadi kita tulis hasilnya yaitu 4 per n pangkat 2 dikurang 2V per n sin nV per 2 dikurang 4 per n pangkat 2 cos nV per 2. Ini adalah hasil batas dari min V per 2 sampai 0. Selanjutnya kita hitung batas min 2V per n sin nx. Jadi kita hitung di sini min 2V per n sin nx dengan batas 0 sampai V per 2, yaitu min 2V per n sin n dikali x nya ganti dengan batas atas V per 2 dikurang dengan min 2V per n sin n dikali
dikali batas bawah sama dengan min 2V per N sin N V per 2. Negatif ke negatif positif. Sin N kalau 0, sin 0 itu sama dengan 0. Jadi di sini tersisa 0. Jadi ini adalah hasil batas dari min 2V per N sin NX. Jadi hasilnya kita masukkan ke dalam sini, yaitu min 2V per N sin NV per 2. Kemudian batas yang terakhir adalah batas dari V per 2 sampai V, yaitu min 4X ditambah 2V per N sin NX dikurang 4 per N pangkat 2 cos NX dengan batas V per 2 sampai V. Kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya menjadi min 4 dikali V ditambah 2V per N sin N dikali V dikurang 4 per N pangkat 2 cos N dikali V. Kemudian kita kurang min 4 kali V per 2 tambah 2V per N sin N dikali V per 2 dikurang 4 per N pangkat 2 cos N dikali V per 2. Jadi hasilnya adalah min 4V ditambah 2V tersisa min 2V per N sin NV dikurang ke 4 per di sini per N pangkat 2 cos NV. Ini kita kerja dulu yang ada di dalam kurungnya. Ini menjadi, ini bisa kita coret, jadi tersisa min 2V ditambah 2V per N sin NV per 2 dikurang 4 per N pangkat 2 cos NV per 2. Jadi hasilnya adalah min 2V per N sin NV dikurang 4 per N pangkat 2 cos NV. Ini habis, jadi tersisa 0. Ini kan min 2V tambah 2V hasilnya 0, dan dikalikan apapun tetap hasilnya 0. Jadi tersisa 4 per N pangkat 2 cos NV per 2. Negatif ke negatif positif, jadi 4 per N pangkat 2 cos NV per 2. Jadi inilah hasil dari batas V per 2 sampai V. Jadi hasilnya kita masukkan ke dalam sini. Kita sambung di bawah saja karena tidak cukup, yaitu min 2V per N sin NV dikurang 4 per N pangkat 2 cos NV ditambah 4 per N pangkat 2 cos NV per 2. Jadi kita lihat suku yang bisa saling menghabiskan. Suku yang bisa saling menghabiskan ternyata ada 4 per N pangkat 2 cos NV per 2 dan 4 per N pangkat 2 cos NV per 2. Ini habis karena di sini tanda negatif, sini positif, jadi kita coret saja. Ini habis. Kemudian kita tulis kembali. Kita keluarkan semuanya dalam kurung, jadi 2V per N sin NV per 2 dikurang 2V per N
kali positif, positif 4 per n pangkat 2, positif kali negatif, negatif 2V per n sin nV per 2. Sin nV per 2, positif kali negatif, negatif 2V per n sin nV per 2. Kemudian kita sambung di sini 2V per n sin nV dikurang 4 per n pangkat 2 cos nV, positif kali positif, positif. Ini maaf, ini sudah tidak ada, jadi tersisa ini. Jadi langkah selanjutnya adalah kita satukan suku yang sama, yaitu 1/V 2V per n sin nV per 2 dikurang dengan 2V per n sin nV per 2 dikurang dengan 2V per n sin nV per 2. Kemudian suku 4 per n pangkat 2 dengan suku 4 per n pangkat 2 cos nV, kemudian ditambah 4 per n pangkat 2 dikurang 4 per n pangkat 2 cos nV. Kemudian ternyata ada juga suku min 2V per n sin nV. Di sini hanya sin nV dan suku min 2V per n sin nV. Jadi kita tambah saja di belakang, jadi min 2V per n sin nV, kita sambung di bawah 2V per n sin nV. Jadi langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan suku-suku yang sudah kita tadi satukan. Jadi 2V per n sin nV per 2 dikurang 2V per n sin nV per 2 kan habis. Jadi ini bisa kita coret, jadi tersisa 0. Jadi tersisa min 2V per n sin nV per 2. Kemudian 4 per n pangkat 2 dikurang 4 per n pangkat 2 cos nV, itu bisa kita gabungkan, kita kasih keluarkan 4 per n pangkat 2 nya. Jadi 4 per n pangkat 2, kalau di sini tidak usah ada kurung, 4 per n pangkat 2 dikali 1 kurang cos nV. Jadi bentuknya lebih sederhana. Jadi ketika ini dikalikan dengan ini, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian tersisa min 2V per n sin nV dikurang 2V per n sin nV, hasilnya adalah minus 4V per n sin nV. Maka inilah hasil dari AN. Jadi kita perbaiki di sini. AN sama dengan 1/V 2V per n sin nV per 2 ditambah 4 per n pangkat 2 1 dikurang cos nV. Jadi kita tulis ulang AN nya, kita perbaiki, kita rapikan. Jadi AN sama dengan 1/V
V kali min 2V per N sin NV sin NV per 2 ditambah 4 per N pangkat 2 1 dikurang cos NV. Satu dikurang cos NV, kemudian dikurang 4 V per N sin NV. Jadi inilah hasil dari AN. Jadi ini adalah hasil AN yang tadi kita dapatkan. Ini masih bisa kita lanjutkan dengan mengalihkan seperv dengan min 2V per N sin NV per 2. Ini kita kalikan semuanya. Kita kalikan menjadi seper V dikali min 2V per N itu sama dengan ini kita coret, jadi tersisa 2 per minus 2 per N sin NV per 2. Kemudian seperv kita kalikan dengan 4 per N pangkat 2 itu hasilnya 4 per N pangkat 2V 1 dikurang cos NV. Kemudian seperv dikali min 4 per N sama dengan 4 per NV sin NV. Jadi inilah hasil dari, maaf di sini ada tanda kurang lagi. Inilah hasil dari AN. Jadi selanjutnya kita menghitung nilai BN. Pertama kita tulis persamaan BN-nya yaitu seper L integral min L sampai L fx sin nx dx. Jadi seper L-nya adalah V. Mulai dari integral pertama kita itu min V sampai min V per 2 dengan fungsi min 2V sin nx dx. Kemudian integral kedua kita yaitu dari min V per 2 sampai 0 dengan fungsi 4x sin nx dx. Kemudian integral yang ketiga kita itu adalah dari 0 sampai V per 2 dengan fungsi min 2V sin nx dx. Kemudian integral keempat kita adalah mulai dari V per 2 sampai V. Fungsinya adalah min 4x ditambah 2V sin nx dx. Inilah fungsi kita. Langkah selanjutnya adalah kita integralkan setiap masing-masing fungsi. Jadi seper V kita integralkan min 2V sin nx. Kita integralkan di luar saja agar nanti tidak terlalu panjang di sini. Kemudian kita integralkan min 2V sin nx dx. Ini min 2V nya kita keluarkan karena bilangan konstan. Min 2V sin nx dx. Integral dari sin nx adalah min 1 per n cos nx. Min 1 per n cos nx dx. Negatif kalau negatif positif. 2V dikali 1 per n adalah 2V per n cos nx dx. Maka inilah hasil dari integral min 2V sin nx. Jadi hasilnya kita masukkan ke dalam sini, yaitu 2V per n cos nx dengan batas min V sampai min V per
per 2. Jadi di sini teman-teman, maaf, di sini harusnya karena sudah diintegralkan, berarti sini tambah C, di sini tambah C. Yang kedua adalah integral dari 4x sin nx dx. Jadi sekarang kita mencari integral dari 4x sin nx dx. Integral dari 4x sin nx dx itu karena memiliki dua fungsi, maka kita harus menyelesaikannya menggunakan rumus integral parsial, yaitu integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Integral 4x sin nx dx kita misalkan u sama dengan 4x, du per dx sama dengan integral dari 4, ada 4x adalah 4, jadi du sama dengan 4 dx. Kemudian dv sama dengan sin nx dx. Sin nx dx, untuk mencari v-nya kita integralkan. Jadi integral dari sin nx adalah min 1 per n cos nx. Jadi langkah selanjutnya kita substitusikan nilainya ke dalam persamaan integral parsial, yaitu integral 4x sin nx dx sama dengan u-nya adalah 4x dikali dengan v-nya adalah min 1 per n cos nx, kemudian dikurang integral v adalah min 1 per n cos nx, du-nya adalah 4 dx. Kemudian kita kalikan masuk ini menjadi min 4x per n cos nx. Ini negatif kali negatif positif, ini kita kalikan kemudian kita keluarkan menjadi 4 per n integral cos nx min 4x per n cos nx ditambah 4 per n integral dari cos nx adalah 1 per n sin nx, 1 per n sin nx. Ini tetap 4x per n cos nx ditambah yang kita kali masuk menjadi 4 per n kali n pangkat 2 sin nx. Maka inilah hasil dari integral 4x sin nx. Jadi hasilnya kita masukkan ke dalam sini, yaitu min 4x per n cos nx ditambah 4 per n pangkat 2 sin nx dengan batas min v per 2 sampai 0. Kemudian kita integralkan min 2v sin nx. Nah, integral min 2v sin x ini tadi sudah kita hitung, yaitu 2v per n cos nx. Jadi sisa kita tulis saja 2v per n cos nx. Jadi yang berbeda itu hanya batasnya, batas 0 sampai v per 2. Sekarang kita hitung integral dari min 4x ditambah 2v sin nx dx. Kita menggunakan rumus integral parsial karena mempunyai dua fungsi, yaitu integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Kita misalkan u sama dengan min 4x ditambah 2v. du per dx sama dengan min 4, karena turunan dari min 4 adalah min 4, turunan dari 2v adalah 0. Jadi
du sama dengan min 4dx. Kemudian nilai dv. Nilai dv-nya adalah sin nx. Untuk menghitung v-nya kita integralkan ini. Jadi integral dari sin nx adalah min 1/n cos nx. Jadi langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan integral parsial, yaitu integral min 4x tambah 2 v cos nx. Maaf, ini sin nx. Jadi integral min 4x tambah 2v sin nx sama dengan u-nya adalah min 4x tambah 2v. Min 4x ditambah 2v. V-nya adalah min 1/n cos nx dikurang dengan integral v du. V-nya adalah min 1/n cos nx 1/n cos nx dengan u-nya adalah min 4 dx. Ini kita kalikan masuk, jadi min 4x ditambah 2v per n cos nx. Kemudian kita bawa keluar 1/n dan 4-nya kita kalikan, yaitu menjadi 4/n. Ini negatif dikali negatif positif, positif ke negatif hasilnya negatif. 4/n cos nx. Di sini integral cos nx. Jadi min 4x ditambah 2v per n cos nx dikurang 4/n. Integral dari cos nx adalah 1/n sin nx. Min 4x ditambah 2v per n cos nx kita kali masuk menjadi min 4/n pangkat 2 sin nx. Nah, inilah hasil dari integral 4x ditambah 2v. Jadi hasilnya kita sambung di bawah saja karena tidak cukup. Min 4x ditambah 2v per n cos nx kurang 4/n pangkat 2 sin nx dengan batas v/2 sampai v. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung batas-batas dari setiap fungsi. Sama dengan 1/v. Kemudian kita menghitung batas pertama, yaitu 2v per n cos nx dengan batas min v sampai min v/2. Dengan kita ganti batasnya ke dalam x, kita substitusikan 2 menjadi 2v per n cos n dikali dengan batas atas v/2, kemudian dikurang 2v per n cos n dikali batas bawah sama dengan 2v per n cos min nv/2 dikurang 2v per n cos min nv. Jadi 2v per n cos min nv/2 itu sama dengan cos nv/2. Cos nv/2 dikurang 2v per n cos nv itu sama dengan cos min nv sama dengan cos
NV. Kemudian karena ini sama, kita bawa keluar saja, B2V per N cos NV per 2 dikurang cos NV. Inilah hasil dari batas min V sampai min V per 2. Hasilnya kita masukkan di sini, yaitu 2V per N 2V per N cos NV per 2 dikurang cos NV. Balas, kemudian kita balas lagi. Jadi sekarang kita menghitung batas dari min 4x per N cos NX ditambah 4 per N pangkat 2 sin NX dengan batas min V per 2 sampai 0. Kita substitusikan batasnya ke dalam X, menjadi yaitu min 4 dikalikan 4 atas dapat kali 0 per N cos N dikali 0 ditambah 4 per N pangkat 2 sin N dikali 0. Kemudian kita kurang 4 dikali min V per 2 batas bawah per N cos N dikali min V per 2 ditambah dengan 4 per N pangkat 2 sin N dikali min V per 2. Kemudian kita selesaikan ini. Jadi 4 dikali 0 dan dikalikan cos 0, maka hasilnya tetap 0 ditambah 4 per N pangkat 2 sin 0. Sin 0 adalah 0, maka di sini juga hasilnya tetap 0. Kemudian dikurang dengan 4 kali min V per 2. Ini bisa kita coret, jadi tersisa min 2V, per N, min 2V per N cos min NV cos min NV per 2 ditambah 4 per N pangkat 2 tambah 4 per N pangkat 2 sin N kali min V, N menjadi min N V per 2. Maka selanjutnya ini sudah tidak ada, kita negatifkan negatif positif, 2V per N cos min NV per 2 itu sama dengan cos NV per 2. Kemudian ditambah 4 per N pangkat 2 sin min NV per 2 itu sama dengan min sin NV per 2, min sin NV per 2. Kemudian ini kita kalikan masuk menjadi 2V per N cos NV per 2 multipel negatif 4 per N pangkat 2 sin NV per 2. Nah, inilah hasil batas dari fungsi min 4x per N cos NX ditambah 4 per N pangkat 2 sin NX. Jadi hasilnya kita tulis di sini, yaitu 2V per N cos NV per 2 dikurang 4 per N pangkat 2 sin NV per 2. Selanjutnya adalah kita hitung batas dari fungsi 2V N cos NX. Jadi untuk fungsi 2V per N cos NX, kita hitung dari sini, 2V per N cos NX dari batas 0 sampai V per 2.
kita substitusikan batasnya ke dalam X menjadi 2V per N cos N dikali batas atas dikurang 2V per N cos dikalikan dengan batas bawah N kali 0. Jadi 2V per N cos min NV per 2 min 2V per N karena cos 0 adalah 1. Jadi 2V per N cos min NV per 2 itu sama dengan cos NV per 2 dikurang 2V per N. Inilah hasil batas dari fungsi 2V per N cos NX. Jadi hasil batasnya kita masukkan ke dalam sini, yaitu 2V per N cos NV per 2. Jadi di sini dikurang 2V per N. Selanjutnya kita menghitung batas dari min 4x tambah 2v cos nx dikurang 4 per n pangkat 2 sin nx dengan batas v per 2 sampai v. Jadi selanjutnya kita hitung batas dari v per 2 sampai v, yaitu min 4x ditambah 2v per n cos nx dikurang 4 per n pangkat 2 sin nx dengan batas v per 2 sampai v. Kemudian kita substitusikan batasnya ke dalam x. Batas atas yang pertama adalah min 4 kali v ditambah 2v per n cos n dikali v. Kemudian kita kurang, ini tidak usah ada tanda kurang, 4 per n pangkat 2 sin n dikali v dikurang dengan batas bawahnya min 4 dikali v per 2 ditambah 2v per n cos n dikali v per 2 ditambah 4 per n pangkat 2 sin n dikali v per 2 dengan batas v per 2 sampai v. Kemudian kita selesaikan, min 4v ditambah 2v sisa min 2v per n cos nv kemudian dikurang 4 per n pangkat 2 sin nv. Kemudian kita selesaikan yang ada di dalam kurung ini. Jadi min 4v per 2 ini hasilnya min 2v ditambah 2v per n cos nv per 2 ditambah 4 per n pangkat 2 sin, ini sudah tidak ada batasnya, nv per sin nv per 2. Jadi min 2v per n cos nv dikurang 4 per n pangkat 2 sin nv dikurang min 2v tambah 2v yang hasilnya 0 dikali cos nv per 2 kan tetap 0, jadi tersisa positif kali negatif 4 per n pangkat 2 sin nv per 2 Inilah hasil dari batas v per 2 sampai
V. Jadi hasilnya kita masukkan ke dalam sini, kita sambung di bawah saja karena tidak cukup, yaitu min 2V per N cos NV dikurang 4 per N pangkat 2 sin NV. 4 per N pangkat 2 sin NV dikurang 4 per N pangkat 2 sin NV per 2. Ini kurung biasa. Jadi inilah hasil batas-batas dari fungsi. Jadi langkah selanjutnya adalah kita uraikan semua fungsi yang ada di dalam kurung. Kita keluarkan menjadi 2V per N. Ini kita kali masuk, kita uraikan menjadi 2V per N cos NV per 2. Positif kalau negatif jadi negatif 2V per N cos NV. Kemudian positif 2V per N cos NV per 2. Positif dikali negatif jadi negatif 4 per N pangkat 2 sin NV per 2. Kemudian ditambah 2 per N cos NV per 2. Kemudian positif dikali negatif, negatif. Jadi kita sambung di bawah saja. Negatif min 2V per N. Min 2V per N. Kemudian positif dikali negatif, negatif 2V per N cos NV. Positif dikali negatif, negatif 4 per N pangkat 2 sin NV. Kemudian positif dikali negatif, negatif 4 per N pangkat 2 sin NV per 2. Jadi langkah selanjutnya adalah kita satukan suku-suku yang sejenis, suku yang sama. Jadi 2V per N cos NV per 2 dengan suku 2V per N cos NV per 2. Kemudian ini, kemudian ini ditambah 2 per N cos NV per 2. Kemudian suku min 2V per N cos NV. Min 2V per N cos NV. Kita lihat suku yang sejenis, yaitu ini dikurang dengan 2V per N cos NV. Kemudian kita tulis ini juga menjadi kurang 2 per N. Kemudian suku selanjutnya adalah suku 4 per N pangkat 2 sin NV per 2. Kemudian ini 4 per N pangkat 2 sin NV. Ini adalah sin NV per 2. Kemudian ini 4 per N pangkat 2 sin NV. Kemudian kita jumlahkan suku-suku yang telah kita satukan, yaitu kemudian kita jumlahkan suku-suku yang telah kita satukan, yaitu 2V per N cos NV per 2 ditambah 2V per N cos NV per 2, kemudian ditambah lagi 2V per N menjadi 6V per N cos NV per 2. Kemudian suku selanjutnya adalah suku min 2V per N cos NV dikurang 2V per N cos NV. Hasilnya adalah min 4V cos NV Kemudian tersisa 2V per N, maaf ini adalah 2V, tersisa 2V per N. Kemudian 4 per N pangkat 2 sin NV per
2 dikurang 4 per pangkat 2 menjadi min 8 per n pangkat 2 sin n v per 2. Kemudian ini 4 per n pangkat 2 sin n v. Jadi inilah hasil dari jumlah suku-suku yang sejenis. Kemudian kita kalikan 1 per v ke dalam persamaan. Jadi 1 per v dikali 6v per n hasilnya 6 per n cos nv per 2. Kemudian kita kalikan 1 per v dan 4v per ini adalah n, menjadi v nya habis menjadi 4 per n cos nv. Kemudian ini kita kalikan masuk juga, sisa 2 per n dikurang 8 per n pangkat 2 dikali 1 per v menjadi 8 per n pangkat 2v sin nv per 2 dikurang 4 per n pangkat 2v sin nv. Nah, inilah hasil dari Bn. Jadi inilah hasil dari A0, AN, dan BN yang kita dapatkan. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan AN dan BN apabila AN untuk n-nya diubah menjadi untuk bilangan genap ataupun ganjil, begitupun juga BN-nya. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah AN. Jadi AN sama dengan min 2 per n sin nv per 2 ditambah 4 per n pangkat 2v dikali 1 kali cos nv dikurang 4 per nv sin nv. Maka untuk n sama dengan bilangan untuk n sama dengan 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Untuk n sama dengan bilangan genap 0, 2, 4, 6. Jadi kita substitusikan bilangan untuk n bilangan genap ke dalam persamaan sin nv, cos nv, dan sin nv. Jadi n-nya kita gantikan dengan bilangan genap ini. Jadi untuk n bilangan genap, jadi kita mulai jadi min 2 per n sin n-nya kita ganti dengan 0 per v 2 ditambah 4 per n pangkat 2v 1 dikali cos nv, yaitu cos 0 kali v per 4 per nv sin 0 kali v. Jadi tersisa min 2 per n sin 0 ditambah 4 per n pangkat 2v 1 dikali cos 0 adalah 1. Jadi di sini ini kurang, jadi 1 dikurang 1 min 4 per nv sin 0 sama dengan min 2v dikali sin 0 adalah 0. Jadi di sini hasilnya 0, kemudian 4 per n pangkat 2 1 dikurang 1 hasilnya 0. 0 dikali apapun hasilnya 0. Sin 0 adalah 0, 0 dikali apapun tetap 0. Jadi untuk n bilangan genap dari 0, 2, 4, 6 itu AN-nya itu sama dengan 0. Jadi ketika kita menggantikan sin 2v per 2 atau sama dengan sin pi, maka hasilnya akan tetap 0. Jadi selanjutnya adalah kita menghitung untuk
Untuk N sama dengan bilangan ganjil 1, 5, 9 dan seterusnya, yaitu AN sama dengan min 2 per N sin, kita substitusikan nilai satunya menjadi V per 2 ditambah 4 per N pangkat 2V 1 dikurang cos V 1 dikurang cos V karena 1 dikali V cos V, kemudian dikurang 4 per 1 kali V menjadi 4 per V 4, kemudian dikurang 4 per NV sin 1 kali V menjadi sin V. Kemudian min 2 per N sin V per 2 itu adalah 1, kemudian dikurang 4 per N pangkat 2V 1 dikurang cos V adalah min 1, cos V adalah min 1, kemudian min 4 per N pangkat 2 sin V itu adalah 0. Jadi tersisa ini, kemudian kita jumlahkan min 2 per N kali 1 sama min 2 per N dikurang 4 per N pangkat 2, negatif ke negatif positif, jadi 1 dikurang negatif 1 hasilnya 2, jadi 4 per N pangkat 2V per 2 sama dengan min 2 per N dikurang 4 kali 8 N pangkat 2V. Nah, langkah selanjutnya kita samakan penyebutnya, yaitu dikalikan dengan NV. Jadi di sini N pangkat 2V, di sini 2 NV, kemudian dikurang 8 per N pangkat 2V. Hasilnya adalah min 2V dikurang 8 per N pangkat 2V. Jadi inilah hasil dari AN ketika N-nya itu sama dengan ganjil dari bilangan 1, 5, 9 sampai seterusnya. Jadi kita menghitung AN untuk bilangan ganjil 3, 7, 11 dan seterusnya. Jadi AN sama dengan min 2 per N sin 3 dikali V per 2 ditambah 4 per N pangkat 2V dikali 1 dikurang cos 3V, kemudian dikurang 4 per NV sin 3V sama dengan min 2 per N sin 3 kali V per 2 sama dengan sin 3 per 2V. Nah, sin 3 per 2V itu adalah min 1 ditambah 4 per N pangkat 2V 1 dikurang cos 3V. Cos 3V adalah min 1, jadi 1 dikurang min 1. Min 4 per N sin 3V itu adalah 0. Jadi di sini sudah habis, tersisa 0. Jadi negatif ke negatif positif 2 per N ditambah 4 per N pangkat 2 negatif ke negatif positif, jadi 1 tambah 1 hasilnya 2 per N ditambah 4 per N pangkat 2, maaf ini 4 kali 2 8 per N pangkat 2 V, di sini ada V. Jadi kita sederhanakan, di sini ada V N pangkat 2V, kemudian kita samakan penyebutnya menjadi N pangkat 2V ditambah N pangkat 2V
Di sini 2NV sin tetap 8 sama dengan 2NV ditambah 8 per N pangkat 2V. Nah, inilah hasil AN ketika N-nya diganti untuk bilangan ganjil 3, 7, 11 sampai seterusnya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menghitung BN apabila cos NV dan sin NV kita ganti dengan N-nya kita ganti dengan bilangan genap atau ganjil. Jadi yang pertama itu adalah untuk N sama dengan untuk N bilangan genap, kita tulis genap saja, genap bilangan genap 0, 4, 8 dan seterusnya. Jadi nilai cos NV per 2 dengan cos NV, N-nya kita ganti dengan bilangan genap 0, 4, 8. Jadi 6 per N cos, ketika N diganti dengan 0 maka tersisa cos 0 min 4 per N cos N diganti dengan 0 jadi cos 0 dikurang 2 per N dikurang 8 per N pangkat 2V sin N nya diganti 0 jadi tersisa sin 0 dikurang 4 per N pangkat 2V. Jadi di sini N nya diganti 0 jadi tersisa sin 0. 6 per N cos 0 adalah 1. 6 per N dikali 1 dikurang 4 per N cos 0 adalah 1 min 2 per N dikurang 8 per N pangkat 2V dan sin 0 adalah 0 dikurang 4 per N pangkat 2V sin 0 adalah 0. Jadi tersisa ini hasilnya 0 jadi tersisa 6 per N dikali 1 6 per N 4 per N kali 1 jadi 4 per N dikurang 2 per N 6 kurang 4 dikurang 2 hasilnya 0. Jadi untuk bilangan genap 0, 4, 8 maka hasil BN nya itu sama dengan 0. Ketika N nya kita ganti dengan 4 maka hasilnya akan tetap 0. Jadi yang kedua adalah untuk untuk N bilangan genap 2, 6, 10 dan seterusnya. Jadi kita ganti cos NV dan sin NV nya, kita ganti N nya menjadi bilangan genap 2. 6 per N cos 2V per 2 ini kita ganti 2 dikurang 4 per N cos 2V menjadi cos 2V dikurang 2 per N dikurang 8 per N pangkat 2V sin 2V per 2 2V per 2 dikurang 4 per N pangkat 2 sin 2V. 6 per N cos, ini langsung saja kita tidak usah tulis lagi. 6 per N cos 2V per 2 dibagi 2 hasilnya 1 jadi tersisa cos V dan cos V adalah min 1 dikurang cos 2V adalah 1 jadi 4 per N dikali 1 dikurang 2 per N jadi dikurang 8 per N pangkat 2 tersisa sin V adalah 0 jadi tidak usah kita tulis. Kemudian dikurang 4 per N pangkat 2 sin 2V dan sin 2V itu adalah 0 jadi tersisa 6 per N minus ini menjadi minus 6 kali minus 1 jadi minus 6 per N dikurang 4
per N dikurang 2 per N. Hasilnya minus 6 dikurang 4 dikurang 2, hasilnya adalah min 12 per N. Jadi inilah hasil BN ketika kita menggunakan bilangan genap 2, 6, 10. Kemudian kita menggunakan bilangan ganjil. Untuk N, bilangan ganjil 1, 5, 9, dan seterusnya. Kita ganti N-nya menjadi bilangan ganjil 1, 5, 9. Jadi 6 per N cos, kita ganti N-nya menjadi 1, jadi menjadi 1/2 V dikurang 4 per N cos N kali V menjadi cos V. Kemudian kita kurang 2 per N dikurang 8 per N pangkat 2V sin NV per 2, kita ganti N-nya jadi 2, kita ganti N-nya jadi 1 menjadi 1/2 V. Kemudian kita kurang 4 per N pangkat 2V sin NV menjadi sin V. Kemudian 6 per N cos 1/2V itu adalah 0 dikurang 4 per N cos V. Cos V itu adalah min 1. Jadi sini min 1, kemudian 2 per N dikurang 8 per N pangkat 2V sin 1/2V. Sin 1/2V itu adalah 1 dikurang 4 per N pangkat 2V sin V. Nah, sin V itu adalah 0. Jadi tersisa 0, jadi tersisa negatif per negatif, positif 4 per N dikurang 2 per N dikurang 8 per N pangkat 2V. Kemudian kita sederhanakan 4 dikurang 2 per N dikurang 8 per N pangkat 2V. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi N pangkat 2V 2NV dikurang 8. Nah, inilah hasil BN ketika N-nya kita ganti menjadi bilangan ganjil 1, 5, 9. Kemudian kita ganti untuk bilangan ganjil 3, 7, 11. Untuk N ganjil 3, 7, 11, dan seterusnya, yaitu 6 per N cos NV per 2 menjadi 3/2V. Kemudian kita kurang 4 per N cos NV menjadi cos 3V. Kemudian dikurang 2 per N dikurang 8 per N pangkat 2V dikurang 4. Maaf, di sini adalah sin dikurang 2 per N dikurang 8 per N pangkat 2, kemudian dikurang 8 per N pangkat 2V sin NV per 2 menjadi sin 3/2V, kemudian dikurang 4 per N pangkat 2V sin 3V. Kemudian 6 per N cos 3/2V. Cos 3/2V itu adalah 0 dikurang 4 per N cos 3V. Cos 3V itu adalah min 1. Jadi 4 per N dikali min 1, karena cos 3V adalah min 1. Kemudian 2 per N dikurang 8 per N pangkat 2V sin 3/2V. Nah, sin 3/2V adalah min 1. Min 1, kemudian dikurang 4 per N pangkat 2V sin 3V.
sin 3V adalah 0. Jadi tersisa negatif per negatif positif 4 per N dikurang 2 per N, negatif ke negatif positif 8 per N pangkat 2V. Jadi 4 dikurang 2, 2 per N ditambah 8 per N pangkat 2V. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi N pangkat 2V, 2NV ditambah 8. Jadi inilah hasil BN-nya ketika cos NV dan sin NV-nya kita ganti N-nya dengan bilangan ganjil 3, 7, 11. Jadi langkah selanjutnya adalah kita masukkan semua hasil A0, AN, BN kita ke dalam persamaan deret kurir. Ya rumusnya yaitu persamaannya yaitu Fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos NX ditambah BN sin NX. Jadi A0 kita adalah A0 yang tadi kita dapatkan adalah min 3V per 2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos NX ditambah BN sin NX. Kemudian ini menjadi min 3V per 2 ditambah, mulai N-nya kita ganti dengan 1. Jadi A1 karena dari 1 sampai tak hingga A1 cos 1X ditambah A2 cos 2X ditambah A3 cos 3X ditambah A4 cos 4X. Jadi kita ambil sampai 4 saja, kemudian dan seterusnya. Kemudian untuk BN-nya kita tambah, untuk kita sambung 2 saja karena tidak cukup. Jadi B1 sin 1X ditambah B2 sin, maaf di sini tidak ada kurung, tambah B2 sin 2X ditambah B3 sin 3X ditambah B4 sin 4X. Di sini tidak ada kurung. Kemudian min 3V per 2 ditambah, jadi sekarang kita masukkan nilai A1 yang kita tadi dapatkan ketika N-nya kita ganti dengan bilangan genap atau ganjil. Nah, untuk A1 tadi kita mendapatkan yaitu min 2NV dikurang 8 per N pangkat 2V cos X, kemudian ditambah A2. A2 kita tadi ketika ini kita ganti dengan bilangan genap hasilnya adalah 0. Jadi di sini 0 cos 2X ditambah A3-nya tadi kita dapatkan yaitu 2NV ditambah 8 per N pangkat 2V per N pangkat 2V cos 3X, karena A4-nya tadi bilangan genap kita dapatkan 0, jadi sampai 3X saja dan seterusnya. Kemudian untuk BN-nya, untuk B1 kita tadi dapatkan untuk B1 bilangan ganjil itu adalah 2V 2NV, yaitu 2NV dikurang 8 per N pangkat 2V cos sin X. Jadi kalau BN adalah sin X ditambah B2. Untuk bilangan genap
2 tadi kita dapat min 12 per N. Jadi di sini min 12 per N sin 2X. Kemudian untuk B3 untuk bilangan ganjil 3 kita tadi dapatkan 2NV ditambah 8 per N pangkat 2V. N pangkat 2V sin 3X. Nah, untuk bilangan genap yang tadi kita dapatkan itu hasilnya genap. Jadi untuk bilangan genap 4, 8 dan seterusnya itu hasilnya 0. Untuk bilangan genap dari 2, 6, 10 dan seterusnya itu min 12 per N. Jadi di sini 0. Langkah selanjutnya kita substitusikan N. Kita substitusikan N menjadi 1. Ini kita substitusikan. Jadi langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan menjadi, jadi langkah selanjutnya adalah ini N-nya kita ganti dengan 1. Min 2 dikali 1V dikurang 8 per 1 pangkat 2V cos X. Ini hasilnya Danol, jadi tersisa 2NV tambah 8, N-nya kita ganti 3, jadi 2 dikali 3V ditambah 8 per 3 pangkat 2V cos 3X tambah dan seterusnya. Kemudian untuk BN-nya kita sambung di bawah saja. Kita ganti N-nya dengan 1. 2 dikali 1 dikurang, sini V, 2 kali 1 kurang 8 per 1 pangkat 2V sin X ditambah, di sini hasilnya negatif positif kali negatif, jadi negatif 12, kita ganti N-nya menjadi 2 sin 2X, kemudian ditambah 2 per NV, N-nya kita ganti 3 menjadi 2 kali 3V ditambah 8 per 3 pangkat 2V sin 3X. Jadi min 3V per 2 ditambah, nah ini hasilnya negatif per positif, negatif 2 kali 1 2V dikurang 8, ini minus 2V kurang 8 per V cos X ditambah 2 kali 3 6, 6V ditambah 8 per 3 pangkat 2 9V cos 3X. Jadi berarti di sini adalah minus. Ditambah untuk BN-nya 2 kali 1 2V dikurang 8 per V sin X. 12 bagi 2 6 sin 2X ditambah 2 kali 3 6 6V ditambah 8 per 9V sin 3X. Pasti di selanjutnya adalah positif. Jadi inilah hasil dari deret Fourier dari gambar grafik fungsi periodik yang kita miliki. Terima kasih.